Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmat-Nya kita semua masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang upaya pencegahan COVID-19. Nah, infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kegiatan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus yang termaksud dalam kelompok coronavirus adalah kelompok penyebab SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yakni coronavirus, namun COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, namun angka tersebut dari COVID-19, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data yang terakhir yang menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Yang berikut gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, bahkan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah berberat. Penderita COVID dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga adalah sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meski lebih jarang, yaitu yang pertama diare, yang kedua sakit kepala, dan yang ketiga konjungtivitas, keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, yang kelima hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau insomnia, dan yang keenam ruam di bagian kulit.
Gejala-gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia lain. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Dan yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal, bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Yang berikut, pengobatan virus corona. Pada pasien yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah 1. Merujukan pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina. Dan yang kedua, meresepkan obat pereda demam. Dan yang ketiga, menganjurkan pasien untuk isolasi mandiri. Dan yang keempat, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih. Yang berikut pencegahan virus corona. Saat ini di Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021, sudah lebih dari 112 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam upaya penanganan COVID-19. Sekian dan terima kasih.